ini mengenai kita. Untuk Ibu Neni ini nggak akan keluar suaranya ini kalau dia nggak aktifkan mikrofonnya. Enggak, tadi speakernya belum diaktifin, kan udah diaktifin tapi nggak, suaranya nggak keluar juga. Sekarang udah keluar ini. Ini dengan Ibu Neni ya. Halo, apakah ini Ibu Neni? Baik, Bapak Ibu. Ini tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19.45 ya. Mohon maaf, terpaksa mundur 15 menit supaya nanti kita juga eh, karena ada beberapa daerah yang belum melakukan sholat isya ya. Jadi harapan kami apa yang kami sampaikan hari ini kita sama-sama effort. Kalau saya tadi dari kemarin mempersiapkan materi presentasi ini, kemudian juga Bapak Ibu meluangkan waktu hari ini untuk sama-sama berdiskusi. Mudah-mudahan malam hari ini kita akan mendapatkan ya sama-sama mendapatkan apa yang kita cari, apa yang selama ini menjadi eh, pertanyaan ya. Bahkan kita penasaran kenapa kok seperti itu. Seseorang itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat, seperti itu. Baik, ada begitu sambil menunggu yang lain tanpa mengurangi ini ya, tanpa mengurangi sesuatu yang tidak kita perlukan, kita akan mulai sekarang ya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, akan saya mulai ya. Mohon eh, ini nanti seperti ini ya. Jadi pada sesi pertama saya akan menyampaikan materi saya. Kira-kira ada 40 slide, jadi panjang. Kemudian selama penyampaian materi, tolong mikrofonnya dinonaktifkan. Jadi diklik lagi gambar mikrofonnya sampai gambar mikrofonnya itu eh, ada garis miringnya ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti ada sesi yang kedua yaitu sesi pertanyaan dan menjawab pertanyaan baru penutup ya. Ya, malam hari ini kita biasanya ditemani Dr. Iswan, tapi Dr. Iswan sedang berhalangan hadir. Jadi malam hari ini akan didampingi oleh Ibu Marta. Tapi Ibu Marta biasanya sembunyi itu biasanya, tidak mau nongol. Baik Bapak Ibu, segera kita mulai ya. Saya mohon izin untuk share layar. Kita mau bahas hari ini tentang asupan makanan ya. Ya ini. Apakah sudah bisa dilihat di layar? Ada tulisan kelebihan asupan. Ya, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Ya, kelebihan asupan gula atau minyak itu mana yang lebih berbahaya? Ya, sering orang ini banyak belum paham. Apalagi mereka yang selama ini dalam memenuhi kebutuhan makan itu selalu mengutamakan rasa ya. Ini hati-hati, ini bisa menjadi masalah. Jadi makan itu penting sekali, tetapi kalau misalnya kita tidak tahu pengaturannya,
tidak tahu karakteristik dari makanan itu, kemudian di dalam tubuh dilakukan peristiwa apa, itu kita bisa menjadi korban ya Bapak Ibu. Ya, seperti di gambar ini. Saya kira indahnya hidup itu adalah kalau kita bisa kumpul, kemudian kita makan ya. Jadi makan itu memang membuat eh ini salah ketik mungkin ya. Oh, ini ada yang salah ketik, maaf nanti saya perbaiki. Jadi memang itu akan membuat semua bukan perselisihan ya. Jadi semua apa keakraban itu kan akan terjadi. Ini kok bisa kalimatnya seperti ini? Mohon maaf sekali lagi. Jadi makan itu penting banget ya. Karena itulah yang merekatkan hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan dan persahabatan antar kita ya. Ya, eh, ada beberapa makanan favorit ya saat ini. Kalau di Indonesia, ya pasti semua orang banyak yang suka nasi goreng, banyak yang suka mie. Ya, ini enak semua ini. Tapi dari gambaran ini kan Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri ya. Dalam nasi goreng ini ada apanya? Ada karbohidrat, ada daging, ada selada, dan tentunya untuk memprosesnya ini memerlukan minyak. Demikian juga mie, mie pangsit atau apa nih ya. Jadi mie ini karbohidrat ya. Kemudian di dalamnya itu ada bumbu-bumbu, ada minyak terutama, kemudian ada gorengan. Jadi seperti itulah makanan yang di sekitar kita. Semuanya itu menggiurkan ya Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri ini adalah nasi rendang. Oh enak. Katanya bahkan dibilang nasi rendang itu adalah makanan paling enak di dunia. Kemudian yang kedua ini kayak nasi gudeg. Gudeg itu juga enak itu ya. Jadi baik rendang maupun gudeg ini adalah makanan favorit rata-rata yang tinggal di Pulau Jawa atau di Nusantara ya. Ya, kalau zaman dahulu kita waktu masih SD mungkin ya. Kebetulan saya SD itu di era tahun 70-an. Ya, selalu kita menekankan bahwa yang penting makan itu 4 sehat, 5 sempurna, jaga kebersihan dan sebagainya. Ya, pasti terakhirnya ada susu, ada buah. Ya, sampai sekarang pun ini melekat. Ya, hampir semua orang masih ini ya masih memakai pedoman ini. Ya, Indonesia terkenal dengan wisata kuliner yang cukup baik ya. Ini kita tahu sendiri Presiden Obama yang waktu berkunjung ke Indonesia ataupun dimanapun, dia masih suka nasi goreng. Kemudian ini ada artis dari Hollywood pun menyukai mie instan. Ya beruntung ini sehat ya. Jadi saat ini semuanya sehat. Entah di balik itu semua melakukan apa, tentu kita harus cari tahu sebenarnya. Tapi kalau kita melihat artis kawak ini ya, di tahun 80-an kalau ingat iklan sabun cuci pakaian, itulah ini ingat Krisdiantoro ya. Krisdiantoro ini waktu itu boleh dikata bintang yang sering keluar di layar TV ya. Tapi ternyata di endingnya itu terkena gangguan penyakit degeneratif. Beliau ini lebih dari 30 tahun itu cuci darah ini. Sesuatu yang sangat tidak enak. Memang ada dikisahkan juga, bahkan menurut pengakuannya almarhum sendiri, karena waktu itu memang bintang iklan itu masih sedikit ya. Jadi setiap hari almarhum Krisdiantoro ini dituntut untuk syuting tiap hari. Syuting film itu nggak perkara mudah, dia harus di take ulang itu ya. Nah, biasanya di tengah kesibukan itu eh, masalah makanan itu tidak terlalu dipikirkan. Katanya waktu itu setiap hari makan makanan yang berlemak, yang berminyak. Salah satu makanan kesukaannya adalah rendang dari nah masakan Padang gitu ya. Dan hasilnya apa? Ternyata seperti ini. Kemudian kita lihat juga banyak orang yang ingin mencari sensasi ya. Jadi makan
sukanya makan mie ramen itu ya, sehari 3 kali. Endingnya masuk rumah sakit. Bahkan yang tengah ini, waduh kasihan ini. Ini dia ini ya pelaku mukbang ya. Sering dia kalau bikin konten di YouTube itu dia makan sampai 10 jam. Apa yang terjadi? Ternyata sekarang juga sudah almarhum. Bahkan pada waktu itu terakhir itu sebelum meninggal itu dia mukbang kemudian jatuh pingsan. Kemudian Pak Iwan Beni selaku founder konsep Karnus juga sering menyatakan bahwa beliau ini sangat care ya terhadap masalah nutrisi. Katakan bahwa sering makan mie instan yang rasa-rasa ya, rasa ayam, rasa sapi, tapi nggak ada ayamnya. Itu bisa bikin lumpuh diam-diam. Nah, ini bukan asal ngomong ya. Saya kira Pak Iwan ini sudah menelitinya secara detail. Kita juga prihatin Bapak Ibu bahwa di Indonesia itu anak yang gagal ginjal itu banyak ya. Ada 130 anak Indonesia itu kena gagal ginjal penyebabnya misterius. Dan yang paling banyak itu di Jakarta. Kemudian yang di sebelah kanan ini kalau kita lihat di media TikTok ya. Ini kasihan ini ibunya itu jauh-jauh dari daerah Cikarang, Bekasi. Kalau diukur kilometernya itu Cikarang ke Jakarta itu mungkin lebih dari sekitar 60 kiloan itu. Itu harus mengantar anaknya cuci darah. Padahal anaknya masih sangat belia seperti ini. Ini kenapa? Ya semuanya itu ada sangkut pautnya dengan makanan ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara makanan, kita juga bicara tentang minuman tentunya ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang pun kita juga ada hal-hal yang baru lagi. Semua orang yang menjual makanan itu berlomba-lomba ingin makanannya menarik, dikasih warna-warna seperti itu. Ini contohnya adalah makanan yang permen ya, gula-gula, coklat. Ini tergolong masalah makanan modern food ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini minuman, yang minuman kekinian ya, ada bubble-nya. Kalau dulu sebelum kita mengenal minuman ini paling minuman itu warnanya merah, paling-paling warnanya hijau gitu ya. Tapi sekarang ada orange, ada biru, ada warna-warna yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini ternyata Bapak Ibu bahwa modern food itu enak di mulut, enak di lidah, tapi di dalamnya ini mengandung sesuatu yang berbahaya. Kalau kita tahu apa itu soda, soda itu sebenarnya itu pembersih keramik ya Bapak Ibu. Jadi kurang baik. Dan apalagi pemanis makanan-makanan modern ini menggunakan aspartam. Dikatakan oleh beberapa orang bahwa aspartam itu adalah pemanis yang sudah dipakai lebih dari banyak orang ya, consumer food itu di seluruh dunia bahkan ya. Tapi ini sekarang mudah mulai yang anak la mudah la 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 jadi la kalau la mic-nya di la 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 itu ya la bocor. la la. Halo, tolong di silent. Ya, jadi aspartam ini seperti sudah dikatakan sebagai racun. Kemudian yang kedua, karena sudah diketahui seperti ini, WHO itu sudah melarang sekarang ya. Jadi minuman mengandung aspartam itu sebaiknya jangan. Dan ternyata kalau kita kaitkan dengan slide sebelumnya tadi, ada anak kecil dari Cikarang yang kena gagal ginjal cuci darah. Rata-rata sering minum kemasan, minuman kemasan yang biasa kalau minuman kemasan yang harganya di bawah 1.000 itu biasanya pemanisnya pakai aspartam ya. Jadi gula palsu ya. Tapi inilah namanya manusia ya. Kalau dia sudah lupa diri ya. Yang dipikirkan hanya masalah bisnis dan untung.
sudah jelas aspartam dilarang, ini muncul lagi. Dia istilahkannya dengan amino sweet. Ternyata ini sama ini. Jadi hati-hati. Kalau kita mengkonsumsi minuman yang manis-manis, hati-hati jangan menggunakan kedua hal ini, baik aspartam maupun amino sweet ya. Ini bahayanya apa? Kalau kita mengkonsumsi ini melebihi ukurannya apa? Sehari itu sebenarnya yang disarankan ada hanya satu gelas. Tapi karena harganya murah, kita sering lihat anak-anak, bahkan orang dewasa pun yang sudah bekerja, itu sering minuman ini lebih dari 10 kemasan. Kalau lebih dari 10 kemasan, sifat dari aspartam itu memang enak sekali di mulut, Bapak Ibu. Tapi begitu masuk ke darah, dia akan mengkristal kalau misalnya dia melebihi ukurannya. Nah, mengkristal inilah yang menyebabkan pembuntuan aliran darah. Kalau aliran darahnya buntu di otak ya stroke. Tapi kalau yang buntu di ginjal ya gagal ginjal Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu dan akhirnya pun dunia rame-rame ya membahas tentang aspartam ini. Ternyata dia juga bisa menyebabkan banyak masalah. Mulai kan kanker, kemudian menyebabkan tumor otak, kemudian gangguan kardiovaskuler, stroke, demensia, Alzheimer, kemudian terjadi mood disorder, kemudian neurotoxicity, dan kerusakan otak, sakit kepala, migrain, gagal ginjal, dan juga membuat orang itu menjadi gemuk atau obesitas ya. Inilah jahatnya minuman pemanis ini ya. Ya, dulu kita kalau mendengar istilah astronot itu wah seolah-olah sesuatu yang wow gitu ya. Dan ternyata astronot tuh makanannya seperti ini, nggak banyak ya, sedikit aja ya. Jadi mereka makannya seperti ini. Kenapa? Selain ruangannya terbatas, padahal dia harus hidup berbulan-bulan di luar angkasa ya, otomatis dia nggak bisa bawa bekal banyak. Beda kalau kita ini misalnya pada waktu kuliah dulu kita kos gitu ya, ataupun mungkin kita kontrak jauh dari rumah orang tua, kita boleh bawa beras 2 karung. Kalau di kapal ini ya angkasa luar ya harus simple ya. Ya, kita prihatin Bapak Ibu bahwa eh, adanya evolusi perubahan tubuh manusia itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau dulu, tapi sekarang endingnya kalau seperti ini jadi gendut seperti ini ya ini masalah ini. Ini penyakit ya Pak Ibu. Dan kalau kita lihat angka kejadian penyakit yang berbahaya, salah satunya cancer, itu terus naik ya Bapak Ibu. Meskipun turun itu sedikit, biasanya habis ini naik lagi ini. Ini penelitian dari Alex Stelford yang dimuat di majalah Lancet di Amerika ya, majalah terkenal dunia ya. Kemudian yang kedua, kematian yang paling besar di dunia itu adalah karena gangguan jantung. Ini gede banget ini. 32,3% dari semua kematian adalah karena gangguan jantung. Ya, ini kalau kita prediksi kemungkinan ya dari salah makan tadi. Baru disusul oleh kanker, gangguan pernafasan, diabetes, dan sebagainya. Nah, ada satu lagi yang membuat kita cukup takjub, Bapak Ibu, bahwa penyakit jantung itu sudah mulai menyerang juga pada anak-anak. Ini umur kurang dari 1 tahun aja ada ini. Memang yang paling banyak terkena gangguan jantung di atas usia 55 tahun ya. Tapi kenapa kok anak-anak kecil kok sudah mulai terkena gangguan jantung gitu ya. Semua itu tak lepas dari pembahasan penyakit degeneratif Bapak Ibu. Bahwa penyakit degeneratif ya seperti inilah. Kalau mulai terjadi hiperkolesterol, osteoartritis, hipertensi, kemudian diabetes dan sebagainya itu adalah penyakit degeneratif.
Dan yang membuat kita kadang-kadang ngeri atau khawatir, cemas, yaitu kata medis ini nggak ada obatnya itu loh. Ya, itulah hubungan antara pola makan, kemudian juga kualitas kesehatan manusia, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana mengatur pola, jenis, dan jumlah makanan itu dengan bijak, Bapak Ibu. Tentunya ini berdasarkan kajian-kajian yang dikaji oleh konsep Karnus, Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi dengan tidak bosan-bosannya saya selalu menampilkan slide ini, Bapak Ibu. Kalau kita yakin, kita bersyukur bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang sungguh disayangi ya oleh Tuhan, kita pasti akan yakin dengan gambar ini. Jadi manusia itu ditakdirkan untuk sehat, bukan untuk sakit. Kenapa? Karena manusia yang terdiri dari tubuh manusia, kemudian di dalamnya ada sistem, ada organ, ada jaringan, dan yang paling kecil adalah sel. Dari susunan organ inilah manusia itu kalau misalnya sakit, dia bisa menyembuhkan sendiri atau auto healing. Kalau terjadi kerusakan, bisa terjadi auto repair dan sebagainya. Kenapa ini bisa dan kenapa ini harus dilakukan? Ya itulah hebatnya teknologi, Bapak Ibu. Jadi teknologi di dunia ini yang paling canggih sebenarnya adalah tubuh manusia. Ini sebagai mahakarya ciptaan Allah yang luar biasa ya, Bapak Ibu. Hanya manusia itu nggak ngerti sel itu apa sih fungsinya, kemudian sel itu perlunya apa. Ternyata bahwa di dalam tubuh manusia yang terdiri dari kurang lebih 100 triliun sel, itu akan bisa melakukan proses auto healing, autofagi dan sebagainya kalau sel-selnya dipenuhi kebutuhannya ini. Kebutuhannya berupa oksigen, air bersih, nutrisi seimbang, dan sirkulasi dan akselerasi sekresi hormon. Kalau ini bisa kita upayakan semenjak kita lahir sampai usia sekarang, ya kita nggak akan sakit, kita sehat terus sebenarnya. Meskipun dalam perjalanannya itu ada capek, kemudian ada sedikit pusing dan sebagainya, tapi secara umum kita akan sehat optimal. Caranya apa untuk memenuhi kebutuhan sel tadi? Ya, penuhilah 4 elemen ini dengan aktif bergerak, jangan malah minum air itu rutin, lambung optimal, dan sebagainya. Kalau ini bisa kita upayakan dengan fokus bahwa manusia itu yang terpenting adalah sel, seperti yang dikatakan founder kita, Pak Iwan Beni. Selama manusia itu sekian triliun sel atau seluruh selnya dapat makan, maka sel-sel itu bisa melakukan proses auto healing, autofagi, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah dijelaskan lagi. Dan sebenarnya kalau kita melihat kesehatan secara utuh, secara lengkap, kita nggak boleh juga meninggalkan hubungan manusia dengan alam. Dari sini kita akan menjadi lebih tahu Bapak Ibu, bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu punya fitur masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan. Manusia sebagai makhluk yang paling tinggi, itu dia kelebihannya banyak ya, karena dia bisa mengatur, mempunyai akal budi, dan sebagainya. Tetapi manusia itu mempunyai kelemahan juga. Manusia itu tidak seperti tumbuh-tumbuhan, dia bisa makan dari tanah. Manusia nggak bisa sama dengan juga dengan hewan. Hewan bisa makan rumput, manusia nggak bisa. Nah, ini harus kita pahami. Jadi dari gambaran pemetaan ini, dari garis-garis rantai makanan dan rantai kehidupan, kita akan tahu bahwa manusia itu kenapa kok terjadi sakit, kenapa kok kesehatannya terganggu ya, selama dia melanggar keterbatasannya, dia pasti ada masalah. Di sini kami tekankan kembali bahwa apa itu konsep Parnus adalah metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma Sang Pencipta. Jadi ini ya, peta alam ini bukan kehendak kita, Bapak Ibu. Ini sudah didesain oleh Sang Maha Pencipta dengan mahakaryanya ya. Ini ada maksud-maksudnya. Kenapa ada matahari?
kenapa ada pohon, kenapa ada binatang, kenapa ada tanah. Itu harus kita pahami. Kalau kita bicara konsep Carnot, bukan hanya bicara tentang tubuh manusia, tapi bicaralah aktivitas tubuh, aktivitas sel, serta hubungannya dengan alam semesta. Ya, saat ini banyak orang yang mengamati tentang makanan. Rata-rata mereka takut dengan lemak ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya sudah ketemu makanan, mereka nggak bisa nahan diri. Jadi pasti cari yang enak ya gitu. Dan sayangnya junk food ini enak, tapi dia tinggi kolesterol. Dan kolesterolnya pun kolesterolnya lemak trans ya. Ini lebih enak kalau anak-anak minum kopi saset atau beli kopi di kafe-kafe itu minta ada toppingnya bagus katanya. Padahal ini lemak trans, ini bahaya nih. Dan ternyata kalau kita mengkonsumsi lemak trans ini risiko kematian kita bisa meningkat, risiko umur pendek meningkat, risiko gangguan jantung juga meningkat. Bahkan kalau misalnya lagi tidak beruntung, ini sudah mendekatkan diri ke risiko kanker juga. Alasannya apa? Nanti akan kami jelaskan. Nah, ini ada beberapa bahan yang menyebabkan cancer ya. Ternyata saat ini kalau kita bicara tentang penyakit, kalau dulu penyakit itu karena infeksi kuman, infeksi virus. Sekarang penyakit sekarang itu karena apa? Karena kesalahan dalam mengelola makanan, kesalahan dalam memilih jumlah jenis, kesalahan dalam mengolah, dan kesalahan dalam memilih bahan bakunya itu Bapak Ibu. Ya, ini ada beberapa kisah ya, pernah saya sampaikan di pembahasan yang lalu. Ini ada Bapak Sutopo yang dulu waktu zaman eh, ini ya COVID, waktu gempa itu kan sering ngomong ya. Ternyata sudah almarhum karena terkena cancer. Kemudian juga ada ini artis yang kocak ya. Ini juga terkena cancer termasuk Krisya. Ketiganya ini kena cancer. Ya ini yang ini ya yang diketahui hal itu ternyata bahwa ini juga kerupuk. Kerupuk ada apanya? Kerupuk itu ada karbohidrat dan minyak tentu ya. Juga suka rendang. Kemudian Pak, kalau Krisya itu rokoknya ya. Jadi sehari dia habis berapa bungkus rokok gitu ya. Kalau ini pola hidupnya bersih, berokok, bukan perokok dan juga hidupnya itu baik ya. Tapi kok bisa terkena seperti itu kenapa? Kalau ini mah sudah jelas. Kalau makannya segunung gini ya, ini nggak tepat ya, nggak wajar. Kalau ini yang tadi ya, kreator konten di YouTube tadi yang meninggal pada saat lagi live mukbang ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau tadi gambarnya tidak kita inginkan ada di bawah ya. Jadi evolusi manusia itu yang benar ya manusia harus semakin sehat. Bukannya seperti ini, tapi sebaiknya seperti yang di atas ini. Semakin atlet bentuknya semakin atletis ya, bentuk postur tubuhnya semakin lincah dan sehat optimal. Itu keinginan kita semua. Lebih lanjut, kalau kita bahas kesehatan secara serius, Bapak Ibu, saat ini ada pembahasan yang lebih lengkap. Jadi sehat itu ternyata fokusnya adalah pada kebutuhan energi. Jadi manusia yang sehat itu kalau energinya dia lebih dan dia otomatis tubuhnya itu bisa mengelola sendiri. Terjadi auto healing, autofagi, kemudian auto balancing dan sebagainya. Itu ditopang oleh siapa? Oleh sekian triliun selnya yang dapat makan, Bapak Ibu. Makanan selnya itu apa? Ya, jadi manusia yang sehat itu nanti kalau sel-selnya itu bisa makan, itu seperti yang dikatakan Bapak Iwan Penny ya. Nah, makanan sel itu diperlukan untuk apa? Untuk membangun energi. Energi di tubuh manusia itu adalah salah satu alat, salah satu mesin yang energinya itu alternatifnya banyak.
Kalau mobil hanya mempunyai bahan energi berupa bensin atau solar, kalau manusia itu ada 4 jenis energi, yaitu bahan bakunya dari gula, dari lemak, dari keton, dan asam amino. Namun yang kalau kita pada posisi sehat, glukosa dan lemak inilah yang memegang peranan dan menghasilkan energi. Kalau posisi sedang terjadi kondisi darurat, bahkan tidak sehat, itu dia menggunakan keton dan asam amino. Ya, Bapak Ibu semua, kalau tadi bahwa kalau kita fokus kepada energi, manusia itu bahan bakunya ada banyak, ternyata semuanya itu dihasilkan dari ketiga elemen besar makanan ini. Kalau kita bicara tentang makanan, makanan itu yang diperlukan manusia yang penting ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin, dan mineral. Selain perlu udara ya, atau glukosa dan juga air. Ya, nanti apa yang terjadi? Kalau dalam pembahasan-pembahasan yang sering kami sampaikan, semuanya ini tergantung dari mesin pengolah energi, Bapak Ibu, yaitu lambung ya. Di sini perlu kita ketahui bahwa nasi, protein itu harus dirubah menjadi bensin. Bensinnya berupa glukosa sama asam amino. Jadi mesinnya adalah lambung yang mengolah nasi dan protein adalah secara tidak langsung diolah oleh lambung ya, di mana lambung akan mengaktifkan enzim. Kemudian lemak itu berbeda. Lemak itu kan yang berperan utama dalam mengolah lemak itu adalah di usus ya Bapak Ibu. Nanti dibentuk menjadi seperti ini dulu. Jadi lemak itu kalau minyak cair, ini dibentuk menjadi bola-bola seperti ini ya. Dan kalau kita bicara tentang energi, energi itu kalau bisa diupayakan, bisa diadakan cukup, kita sehat. Dan syaratnya apa? Lambungnya harus baik. Kalau tadi saya singgung bahwa lambung itu memproses karbohidrat menjadi gula, protein menjadi asam amino. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau karbohidrat jadi glukosa, otomatis glukosa ini bisa masuk ke dalam alam sel, dirubah menjadi asetil CoA. Kalau protein bisa dirubah menjadi asam amino sebagai bentuk senyawa yang monomer, maka asam amino ini otomatis bisa mudah masuk ke dalam alam sel berubah menjadi asam amino. Nah, lalu bagaimana nasibnya lemak? Lemak itu ternyata dia begitu masuk ke alam darah, dia masih berupa bahan kasar, yaitu berupa kolesterol ataupun trigliserid. Nah, ini harus dirubah menjadi asam lemak. Siapa yang merubah adalah enzim lipase, Bapak Ibu. Nah, enzim ini tersedia kalau asam amino itu cukup. Asam amino ini akan bisa dibentuk kalau lambungnya baik. Nah, dari sinilah bahwa kalau enzim lipase ini cukup, kolesterol yang masih berupa bahan setengah jadi ini baru dirubah menjadi asam amino. Kalau bisa jadi asam amino, nah dia akan memenuhi syarat atau mudah masuk ke dalam alam sel, baru dirubah menjadi asetil CoA dan nantinya jadi energi yang sangat besar ya Bapak Ibu. Memang kalau tadi dikatakan ada 2 energi pada kondisi lazim, yaitu glukosa berubah jadi asetil CoA, kemudian asam lemak jadi asetil CoA. Tapi di sini ternyata berbeda Bapak Ibu, bahwa energi dari glukosa ini kecil, dia hanya tahan bentar. Kalau asam amino, apa maaf maaf maksudnya asam lemak itu bisa tahan berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Jadi kalau 2 hal ini bisa dibentuk ya, tubuh kita itu akan sangat kuat ya. Pertahanannya, energinya, sistem imunnya, semuanya akan tertopang dari energi kedua ini. Nah sekarang kalau tadi ada perpindahan ya, dari makanan itu dari alam lambung dan usus, kemudian kalau sudah diproses nanti dia masuk ke dalam darah, ke alam darah. Nah ini ada, terus dari alam darah apakah sudah selesai? Belum.
dia harus lagi masuk ke alam sel, nanti akan diolah menjadi asetil-CoA dan ini ya. Di mitokondria nanti akan jadi asetil-CoA terus jadi ATP. Otomatis kalau dia masuk ke dalam sel, otomatis alam darahnya ini ya bersih. Ya, gambarannya di sini ini adalah darahnya ya. Setelah dirubah jadi asetil-CoA, darahnya pun akan lancar. Gula darah, kolesterol, asam urat semua lancar dan kita sehat optimal, Bapak Ibu. Namun di sini perlu diperjelas bahwa yang paling penting pada posisi ini adalah lambung harus baik, asam amino harus terbentuk. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau lambungnya itu buruk? Lambung kalau misalnya buruk, ya kita masih dapat dispensasi, yaitu glukosa masih bisa terbentuk. Tetapi yang tanpa ampun di sini Bapak Ibu, kalau lambungnya buruk, asam amino nggak terbentuk, otomatis enzim lipase tidak cukup. Kalau enzim lipase nggak cukup, kolesterol, trigliserid yang tadi masih bentuk kasar, masih bentuk setengah jadi, harapannya dirubah jadi asam lemak. Supaya bisa masuk sel, bisa jadi asetil-CoA kan. Tapi karena asam amino atau enzim lipase nggak cukup, di sini asam lemak tidak terbentuk. Kalau lemak tidak terbentuk, otomatis energinya dari sini gagal. Dari sinilah manusia itu mulai timpang, Bapak Ibu. Energinya kecil, mudah lelah. Ya. Kemudian kalau kondisi di dalam darah yang ada trigliserid kolesterol sebagai bahan makanan yang masih kasar tadi ada di sini terus, ya ini berdampak karena ini hubungannya ada di dalam darah terus, Bapak Ibu. Sirkulasi darah jadi terhambat, gula darah, kolesterol semuanya naik. Kemudian kalau dia berada terus di dalam darah, nanti akan bersinggungan dengan oksigen, bersinggungan juga dengan bahan-bahan makanan yang sifatnya itu peroksida ya. Nah, nanti akan menyebabkan banyak hal, trigliserid berubah menjadi plak. Kemudian kalau ketemu dengan ini ya unsur-unsur peroksida tadi, dia bisa berubah menjadi karsinogenik, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa asam amino itu penting. Kalau dia gagal dibentuk, ini masalah besar, Bapak Ibu. Dan pada waktu ini terjadi, kita nggak pernah merasakan tubuh kita itu mengalami perubahan kelainan. Ya kita fine-fine aja seolah-olah. Seperti itu. Tapi kalau sudah mulai terjadi sirkulasi darahnya terganggu, tekanan darahnya tidak normal, kemudian gula darahnya mulai tidak stabil juga, cepat lalah dan sebagainya, ya kita akan menemui banyak masalah. Kalau tadi dikatakan bahwa masalah gangguan jantung itu sebagai kematian nomor satu di dunia, ya kemungkinan dari sini Bapak Ibu penyebabnya karena apa? Lambung yang buruk, proses pengolahannya itu tidak berjalan bagaimana mestinya. Nah, sekarang, wah, maaf nih kok muncul coretan-coretan. Jadi, glukosa itu adalah sumber energi awal, Bapak Ibu. Jadi, dalam prosesnya, setelah kita makan karbohidrat, baik berupa nasi, ubi, roti, dan sebagainya, nanti karbohidrat yang masih ada di dalam mulut ini akan dikunyah. Kemudian adanya enzim di mulut, biasanya enzimnya namanya enzim petialin, nanti dirubah menjadi glukosa. Kemudian dirubah menjadi glukos 6-fosfat, masuk lagi menjadi asam pirofat, baru jadi asetil-CoA. Ini sudah ke alam sel ya kalau udah jadi asetil-CoA. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap tahapan proses dari karbohidrat menjadi glukosa, ini tahap 1. Tahap 2 dari glukosa menjadi glukos 6-fosfat. Ini tahap 2 ya. Kemudian tahap 3 asam pirofat dan sebagainya sampai tahap 4 itu baru bisa energi. Inilah salah satu kemudahan manusia mendapatkan energi adalah dari gula, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya 4 step. Dan perlu diketahui setiap step dari misalnya dari karbo ke glukosa ini memerlukan energi atau ATP. Oleh karena itu, seseorang itu harus cukup energinya. Kalau energinya cukup,
dia akan mampu merubah karbohidrat jadi glukosa, glukosa 6-fosfat menjadi asam pirofosfat dan sebagainya. Selain itu juga memerlukan enzim asam amino. Biasanya dia enzimnya berupa heksogenase dan sebagainya ya. Nah, ini tidak, meskipun dia gampang tapi juga tidak simpel ya. Dia masih memerlukan ATP awal dan juga memerlukan asam amino. Bisa dibayangkan kalau misalnya lambungnya kurang baik, asam aminonya itu terbatas, ya ini nggak akan berjalan. Padahal energi ini akan terbentuk kalau lewat 4 tahapan ini pada gula. Nah, pada orang-orang yang kelebihan makan, misalnya dia eh, keenakan makannya nambah-nambah misalnya. Nah, energi dari gula itu memang cepat dibentuk, tapi dia sedikit, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia makannya berlebihan, ya padahal diperlukan sedikit. Nanti sisa dari energi ini akan ditimbun, Bapak Ibu, di dalam tubuh menjadi sel lemak. Oleh karena itu ada beberapa orang, kenapa dia bilang, kenapa kok kolesterol saya tinggi, padahal saya tidak makan lemak-lemak hewani, nggak makan gorengan dan sebagainya, kok masih tinggi? Ternyata dari sini karbohidratnya mestinya hanya sekali makan itu mungkin sepertiga piring. Ini sekali makan 1 piring menggunung tadi ya. Makanya jadi sel lemak juga. Kemudian bagaimana proses pengolahan energi dari kolesterol? Wah, ini. Jadi kolesterol itu adalah sumber energi yang sangat besar. Namun untuk menciptakan energi dari lemak ini dibutuhkan energi ATP dan asam amino yang sangat besar pula. Jadi dibahas bahwa setiap step itu perlu ATP, perlu asam amino. Ini ada berapa step ini? Ada 9 step, Bapak Ibu. Jadi dia perlu ATP-nya gede banget. Kalau misalnya kita ATP-nya sudah down, misalnya pas sakit, makanya orang itu lemes. Kolesterolnya kenapa naik terus? Karena proses pengolahannya itu tidak berjalan dengan baik. Karena dia kekurangan ATP dan kekurangan asam amino pada mereka yang mengalami gangguan lambung ya. Jadi beda dengan gula tadi hanya 4 step. Dari karbohidrat glukosa, glukosa menjadi glukos 6 pirofosfat, glukos 6P menjadi asam pirofosfat baru ATP. Kalau ini ada langkahnya banyak. Jadi lemak itu masuk ke usus jadi kilomikron, jadi kolesterol LDL dan sebagainya, dipecah lagi menjadi trigliserid, asam lemak, asam palmitat, baru jadi aset A, baru jadi ATP. Nah, yang jadi masalah di sini Bapak Ibu, Pak, karena ini prosesnya ini cukup rumit. Sedangkan orang itu katakan aja dia kekurangan ATP atau ATP-nya terbatas dan juga kekurangan asam amino. Dia biasanya macet di sini. Nah, kalau dia macet di sini, ini berarti masih di luar sel. Bentuknya masih berupa kolesterol dan trigliserid. Kalau dia macet di sini, nah berarti dia ada di dalam darah terus. Kalau ada di dalam darah, akhirnya apa? Ya, nanti tubuh akan terkena dampaknya. Kolesterol trigliserid nanti akan berubah jadi plak. Kalau dia mengotori reseptor insulin jadi diabetes. Kalau dia banyak mengendap di pembuluh darah, dia jadi gangguan jantung, gangguan ginjal, dan semuanya terganggu, Bapak Ibu. Jadi inilah yang menyebabkan masalah besar. Kolesterol memang kalau sudah jadi energi gede banget. Tapi kalau sulit dijadi energi, dia akan menjadi bumerang untuk kita. Ini ada satu data juga yang cukup mengagetkan Bapak Ibu ya. Pada orang yang mengalami gangguan metabolik, minyak itu menjadi masalah besar. Di sini kita banyak ada jenis minyak ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari minyak anggur atau kemudian minyak dari bunga matahari, minyak jagung dan sebagainya. Ini perlu diwaspadai kalau dia mengandung eh, ini ya, asam linoleat. Ternyata minyak biji-bijian yang sudah dijual
yang berasal dari minyak jagung, minyak kedelai, dan sebagainya, ini ternyata kandungan asam linoleatnya tinggi banget. Tetapi karena proses industri, minyak itu selalu dimurnikan. Ada beberapa bahan alami itu yang dihilangkan, maka ini sering menyebabkan masalah, Bapak Ibu. Jadi minyak biji-bijian ini paling berbahaya, Bapak Ibu. Dan di sini ada persentasenya ya. Ternyata dari kandungan linoleat ini, persentasenya termasuk kecil adalah minyak kelapa ya, atau minyak sawit. Kemudian minyak kelapa juga. Tapi yang aman itu adalah kalau nilainya di bawah 10%, salah satunya adalah olive oil dan juga minyak dari alpukat. Saya sendiri nggak pernah tahu tuh minyak alpukat itu seperti apa ya. Jadi yang ring inilah yang cukup baik. Tapi ada pembahasan lain juga bahwa kalau kita mengkonsumsi nutrisi jenis minyak itu sebaiknya perbandingan antara omega 3 dibanding omega 6 itu eh, perbandingannya aman ya. Sebaiknya omega 3 lebih banyak. Kemudian omega 6-nya lebih sedikit seperti itu. Ya, kenapa kok proses pengolahan kolesterol itu rumit ya Bapak Ibu? Jadi kolesterol dalam bentuk minyak cairan, kalau ketemu dengan darah itu nggak bisa bersatu, makanya dibentuk menjadi bola-bola seperti ini Bapak Ibu. Jadi dengan bantuan enzim B48 yang ada di usus, nanti dirubah jadi kilomikron, kemudian setelah ditransfer ke liver, nanti akan dirubah menjadi bola-bola seperti ini. Ini adalah HDL. Di dalam HDL ini ada apa saja? Ini ada yang kuning ini kolesterol ester, yang biru ini trigliserid ya. Nah ini kan terangan. Nah kalau LDL lebih gede, jadi dia lebih banyak minyaknya dan juga banyak trigliseridnya. Nah ini harus dikeluarkan kalau sudah sampai ke target ya. Jadi karena bentuknya bola-bola baru bisa dibawa oleh darah. Jadi LDL itu kenapa minyak dirubah jadi LDL itu adalah sebagai upaya supaya ini sebagai dalam proses transportasinya itu bisa ditransportasi dengan baik. Ya ibaratnya kalau kita kirim paket lah, kirim paket pasti kan kita bungkus supaya nyampe. Seandainya kita kirim paket nggak dibungkus misalnya, nanti tercecer di mana-mana itu. Nah, nanti begitu masuk sasaran baru dia dikeluarkan nanti trigliseridnya dikeluarkan dengan bantuan enzim ya. Kemudian juga eh, kolesterol esternya juga dikeluarkan untuk bahan-bahan yang lain yang penting banget ya. Kalau dia bisa dikeluarkan, dipecah lagi menjadi asam lemak, menjadi asam palmitat, dia bisa jadi energi. Nah, kalau manusia itu kan dinamis ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang kuat bekerja, ada yang kuat bergerak, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya trigliserid yang sudah dikeluarkan tadi ada sisa, diambil lah sama HDL. Dari sini nanti dimasukkan ke liver untuk diolah lagi seperti ini, Oh, seperti itu. ojo sok mengeluh gitu. Nah, kalau kita ngomong masalah jenis-jenis kolesterol ini sering dibahas oleh Bapak Iwan ini. No, ini maksudnya. Tolong mic-nya Coba ditutup apa ya Ibu suara? ya. Betul lah. Aplikasinya lancar. Halo, tolong mic jangan Coba. bocor. Ya, jadi eh, sering disinggung apa itu kilomikron itu gede seperti ini Bapak Ibu. Ini dibentuk di usus. Kemudian begitu masuk ke liver nanti akan dirubah menjadi VLDL, menjadi IDL, LDL, dan nanti yang paling kecil adalah trigliserid. Tapi perlu diingat bahwa di dalam ini adalah mengandung komponen berupa trigliserid dan kolesterol ester, selain juga free kolesterol dan fosfolipid ya, seperti ini. Ya, ini densitasnya kan beda ya. Ya, kita sering melihat Bapak Ibu bahwa
di era modern ini orang suka makan ini hotdog misalnya. Ternyata siapa penduduk mana yang paling banyak mengkonsumsi ini Amerika ya. Kemudian ini kan ciri-ciri masakan modern. Dia pikir makan modern itu bangga ya, tapi ini sekarang jadi masalah. Kenapa? Karena eh, makanan-makanan ini diolah dengan ultra proses. Yaitulah keteledoran manusia. Bahwa bahan makanan alami yang sudah didesain oleh sang pencipta itu dirubah nggak karu-karuan. Jadi Amerika, di sini ada Indonesia ya. Indonesia ternyata juga lumayan ada 1,8% konsumsi ini. Ya, tapi beruntung artinya kita beruntung ya masih banyak orang-orang Indonesia lebih suka makanan tradisional. Dan ternyata Bapak Ibu bahwa makanan modern ini dipikir enak, tapi ternyata nilai gizinya pun sangat kecil ya. Bagian besar makanan kita ini dengan diperhalus, diperkaya, diputihkan, diekstrusi, diwarnai, dicampur dengan bahan-bahan yang lain, itu sebenarnya masalah. Nah, kita kalau tadi kita singgung bahwa kolesterol itu sulit diolah oleh tubuh, kemudian banyak sekali kolesterol-kolesterol yang tidak terolah dengan baik itu tertinggal ya. Itulah masalah kesehatan secara umum. Makanya dunia selalu mengatakan, ayo kita perangi kolesterol visceral atau lemak visceral. Lemak visceral itu lemak yang membuat perut kita jadi buncit itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang jahat. Kalau lemak subkutan itu baik. Nah, lemak visceral ini harus bisa kita perangi, harus bisa kita kontrol. Caranya dengan aerobik dan juga training dengan ini ya, dengan peregangan dan sebagainya, termasuk juga latihan otot. Kemudian kontrol atau kurangi makanan yang mengandung gula, yaitu karbohidrat maupun pemanis. Kemudian ataupun karbohidrat yang diproses. Makanya di acara kita di cooking class itu dalam memilih karbohidrat itu pun harus bijak ya. Kalau membuat roti jangan membuat roti dengan bahan baku gandum yang sudah diproses ultra proses tadi. Kemudian eh, salah satu untuk mengurangi kolesterol adalah disarankan untuk tidur itu minimal 7 jam sehari. Kemudian juga mengontrol stres. Dan dari sini tujuannya apa? Untuk meminimalkan adanya kortisol dalam tubuh. Kemudian alkohol ya, kalau alkohol itu di negara barat rata-rata masih umum, kalau di sini udah enggak ya kira. Tapi yang penting lagi adalah menjauhi ya semua bentuk lemak trans itu Bapak Ibu. Dan ini eh, kalau dikombinasi dengan produk-produk berupa agikarnus, adekarnus, beras karnus, ini akan lebih mudah Bapak Ibu. Diam dulu, lagi kerja. Jadi keberadaan kolesterol itu harus kita pahami. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada LDL kolesterol dan HDL kolesterol. Ini bukan musuh ya. Kolesterol is not an evil ya. But dia sebagai sistem transportasi Bapak Ibu. Jadi HDL itu yang biru ini, kecil seperti ini. Kalau LDL, nah ini yang sering menyebabkan perlengketan yang menyebabkan penimbunan kolesterol dalam darah yang bisa menyebabkan penyempitan ya Bapak Ibu. Jadi caranya apa? Kalau misalnya kita terlalu banyak LDL itu berarti atau terjadi dysfunction HDL itu masalah ya Bapak Ibu. Itu bisa kita atasi dengan cara diet, exercise, recovery, dan obat jika diperlukan. Kalau sudah angkanya sudah di atas 400, sudah itu baru obat ya. Tapi kalau belum ya sebaiknya jangan. Ya, kemudian ada cara lain untuk mencegah absorpsi kolesterol dari makanan masuk ke dalam darah, terutama di usus ya. Ini masih di lingkungan usus. Ternyata pada tahapan introsit ini, yaitu em, makanan itu sama
usus dengan bantuan ApoB48 ini nanti akan dirubah menjadi kolesterol. Nah, ternyata kalau kita menemukan orang-orang yang kolesterolnya tinggi yang kemudian menyebabkan banyak masalah, itu ternyata di dalam kolesterol ini banyak sekali kolesterol ester yang terkandung di dalamnya. Ini kurang baik. Dan ada kabar baik ternyata dengan kita mengkonsumsi AS karnus atau sayur-sayuran ya, sayur itu mempunyai sterol atau fitosterol. Dia akan berkompetisi. Jadi sebelum dibentuk jadi kilomikron, sebelum kolesterol ester ini masuk, diisi dulu sama ini, sama kolesterol Nggak boleh. dari sayur. Nah, nanti akan jadi LDL Diam, yang diam, diam. sehat ya. Selain dengan AS karnus yang nanti akan berkompetisi dengan kolesterol ester, ternyata fibrosik itu akan membuat eh, ini ya celah-celah pada dinding usus yang tempat pintu penyerapan ini akan tertutup. Fibrosik ini juga akan bisa membantu mengurangi atau mengontrol kolesterol supaya tidak terserap di dalam darah. Ya, semua tentu kita semua nggak ingin seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu bahwa sekali lagi kolesterol itu penting. Kolesterol itu energinya sangat besar bahkan dahsyat ya. Tetapi kolesterol itu harus dikendalikan. Dan di sini konsep Carlos sangat care terhadap hal itu ya. Kalau dulu programnya hanya berlaku 1 bulan, kadang-kadang orang mau ikut itu baru mau masuk sudah terasa kok berat gitu. Nah, ini ada kabar baik, ada program yang 5 hari, kalau mau mencoba dulu, ada program yang 10 hari sebagai lanjutan dan kalau sudah mantep baru ke program yang lebih panjang yaitu sekitar 1 bulan sampai 4 bulan. Tapi Bapak Ibu semua, karena ini menyangkut dengan pemberian nutrisi, tentu kalau 5 hari, 10 hari itu nggak ada artinya sebenarnya. Kalau ingin yang kalau sudah betul-betul yakin, kemudian mantap, ya sebaiknya ikut program yang 1 bulan ini. Ikut program pendampingan ya. Kenapa kok harus ada pendampingan? Karena penjelasan masalah cara kerja nutrisi itu super super sulit Bapak Ibu. Beda kalau obat. Kalau obat itu paling hanya menyampaikan apa? Oh ini indikasi untuk kasus ini obatnya A. Efek sampingnya seperti ini. Aturan minumnya seperti ini selesai. Tapi kalau nutrisi ini harus ada pendampingan. Kalau orang tidak ngerti karakteristik dari jenis-jenis makanan, nggak ngerti cara kerja tubuh, kita nggak akan masuk ya, nggak pernah merasa oh ini menguntungkan, bahkan merasa oh ini nggak ada gunanya. Tapi dengan perkembangan sekarang ini Bapak Ibu, di mana penyakit-penyakit aneh sudah mulai muncul, yaitu munculnya autoimun, munculnya cancer, yang kalau diobati dengan obat itu gagal total. Ternyata dengan nutrisi inilah baru berhasil baik. Inilah hebatnya nutrisi sebagai nutrisi fungsional ya Bapak Ibu. Ya, apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa saya bicara tentang karakter sel tubuh manusia, bagaimana tentang proses pembangkitan energi, bagaimana cara memilih, mengolah, dan memanage makanan dengan baik. Itu tadi hanyalah gambaran yang sekilas, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin lebih lengkap lagi, ya sebaiknya ikutilah acara kuliah konsep Karnus ini, Bapak Ibu. Ini pembicaranya bukan sembarangan. Yang di sebelah kiri ada Profesor Muhtaridi, yang di tengah adalah Bapak Iwan Beni. Meskipun belum profesor, tapi cara pemikirannya sudah lebih dari profesor. Kemudian ini Dr. Sugeng ya. Silahkan kalau misalnya tertarik, nanti rencananya diadakan tanggal 19 dan 20 Juli di Hotel Arosa, Jakarta. Ini ilmunya semuanya daging ya Bapak Ibu.
silahkan segera mendaftar karena ini waktunya terbatas ya. Tempatnya terbatas. Ya, terima kasih Bapak Ibu bahwa apa yang saya sampaikan tadi semuanya tentu ada dasarnya, tentu ada pertanggungjawabannya. Dan yang terpenting Bapak Ibu bahwa pembahasan malam hari ini kita berharap kita semuanya sehat. Baik yang masih sehat akan menjadi lebih sehat. Baik mereka yang sudah sakit jangan sampai salah penanganan. Jangan sampai sakitnya tambah buruk, salah penanganan nanti malah kontraproduktif ya. Dengan cara apa? Yaitu terus kita ikuti kajian konsep Karnus. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin datang langsung ke kantornya Karnus Center ini adalah di Natura Residen, Jalan Stadion, Bedrek, Jualan Panji, Buturan, Sidoarjo. Kalau misalnya ingin tahu lebih jauh, ingin khusus konsultasi private, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA ini 082145861240. Di situ nanti kita bisa menyampaikan kepada admin rencananya pengen apa. Oh, saya pengen dijelaskan tentang metabolisme kolesterol, tentang metabolisme kenapa seseorang itu terkena diabetes misalnya. Itu bisa diatur melalui nomor telepon ini. Kalau Bapak Ibu ingin melihat pembahasan yang lebih panjang, Bapak Ibu bisa buka di YouTube kami, yaitu di Konsep Karnus Official. Di Instagram juga ada Konsep Karnus Official juga, Facebook juga ada. Demikian penyampaian saya, Bapak Ibu. Saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tentu kita sebagai manusia pasti ada kekurangan ya Bapak Ibu. Saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk dimaklumi ya Bapak Ibu. Terima kasih penyampaian ini. Dan sekarang kita menginjak ke acara yang kedua. Kalau Bapak Ibu ingin menanyakan atau mau diskusi, silahkan. Hanya Pak, boleh Pak. Oh, Malam Pak. boleh. Iya. Terima kasih Pak. Saya Pak Irwan. Begini Oh, Pak Pak, Irwan, baik Pak. malam Pak. Kolesterol Iya, tadi dijelaskan panjang lebar Pak. Iya. Kalau obat kolesterol sebetulnya untuk menurunkan kolesterol sebetulnya bagus enggak Pak? Karena kolesterol kan sebetulnya diproduksi oleh liver itu 75% ya. Iya. 25% berasal dari makanan ya. Sebetulnya pengaruh kalau begitu, pengaruh makanan terhadap tingginya kolesterol itu nggak terlalu besar ya, karena kolesterol itu sendiri diproduksi 75% oleh liver dan digunakan yang paling besar adalah untuk otak sebetulnya. Otak itu perlu kolesterol lebih banyak katanya. Iya, Pak. Sebetulnya LDL itu memang kolesterol jahat, HDL adalah kolesterol baik. Ada istilah itu nggak sih dok? Karena LDL kan sebetulnya tadi Pak Sabto bilang untuk mengangkut dari liver ke seluruh tubuh kan ya. Iya. Sedangkan HDL mengangkut kembali ke liver kan HDL ya. Iya, Sebetulnya kalau kolesterol tinggi itu sebetulnya apakah memang perlu obat? Enggak, karena dengan kolesterol itu yang tinggi sebetulnya bagus ya untuk kulitnya bisa lebih baik, katanya sih begitu, tapi nggak tahu ya. Terus yang kedua Pak Sabto, untuk minum AT Karnus itu sama AG kan itu memang satu rangkaian yang saling membantu ya. Kalau AG dan AT ya itu kedua-duanya nggak boleh pisah ya, karena dua-duanya itu untuk lambung, untuk yang lainnya. Tapi kenapa? Apakah memang terjadi pada diri saya kalau minum AT kok pernah pusing gitu, ataukah mungkin terjadi di teman yang lain? Seharusnya sih kalau minum AT harusnya nggak pusing ya, atau mungkin atau itu perasaan saya, atau memang di dalam tubuh itu apa ada pengaruh
kalau minum AT menjadi pusing. Terima kasih Pak Sabto. Ya, terima Selamat kasih Pak malam. Irwan. Saya jawab ya langsung. Jadi masalah kolesterol, memang secara umum kolesterol itu dikatakan kalau LDL itu kolesterol jahat. Kenapa? Karena kalau kolesterol berlebihan, terutama LDL-nya berlebihan, itu menimbulkan masalah, Pak. Itu secara umum. Nah, kapan perlu obat? Sebenarnya obat itu selama kita mengikuti algoritma tubuh, obat itu kalau bisa jangan jangan terlalu sering-sering minum obat kecuali terpaksa. Kalau obat itu baru baru boleh dikonsumsi kalau kadar kolesterolnya kita ini sudah betul-betul jauh dari angka. Misalnya kolesterolnya itu 400 ya perlu obat, Pak. Tapi itu pun juga tidak alamiah ya. Karena dia ada pemaksaan pada liver. Tentu kalau liver itu dipaksa ya kerja liver kan bukan hanya menghasilkan kolesterol saja. Dia akan merubah juga akan menghasilkan enzim dan sebagainya itu akan terganggu. Itu masalah LDL. Jadi benar bahwa LDL itu adalah sebagai alat angkut, Pak. Katakan aja kita mau mengirimkan sesuatu barang dari Jakarta ke Medan. Kan dia harus diangkut pakai pesawat. Harus diangkut pakai mobil truk misalnya kalau bahannya hasil bumi. Sama kolesterol itu supaya bisa diangkut ke seluruh tubuh itu ya harus diangkut yaitu dengan apa? Dengan lipoprotein tadi dalam bentuk LDL itu kalau dia densitasnya itu low. Kalau densitasnya tinggi dengan HDL. Tapi tentu bisa kita bayangkan, Pak. Katakan aja nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya di sekitar Jakarta. LDL itu gambarannya seperti mobil truk trailer, Pak. Dia muatannya banyak. Kalau HDL itu kayak motor. Atau mungkin mobil pickup kecil yang bisa masuk ke gang-gang kecil itu ya. Nah, kalau misalnya LDL kita tinggi, itu bisa dibayangkan lalu lintas Jakarta itu yang ada di Jalan Sudirman, yang ada di Jalan Tamrin, dan semua jalan itu ada truk trailer semua itu kira-kira bisa jalan enggak, Pak? Nggak akan bisa jalan pasti. Ya, itu yang menimbulkan masalah. Nah, kalau kita sudah sadar seperti itu, ya kita harus pinter-pinter. Jangan sampai mobil truknya ini banyak. Memang kolesterol dibentuk di liver, tapi liver tergantung dari asupan. Makanya tadi kalau dari judulnya tadi asupan mana yang berbahaya? Ya dua-duanya berbahaya. Kenapa? Kalau asupan dari karbohidrat itu untuk menghasilkan energi, padahal diperlukan sedikit. Nanti kelebihan asupan karbohidrat disimpan dalam bentuk kolesterol. Kemudian kalau asupan makanan yang enak-enak di lidah, pasti yang gurih-gurih kan. Kalau asupan dari lidahnya banyak, ya liver mau tidak mau pasti akan mengolahnya menjadi kolesterol seperti itu. Nah, kalau seperti itu terjadi ya di dalam darah banyak kolesterol. Lalu lintas jadi padat, kemudian kita bisa hipertensi dan sebagainya. Nah, jadi lebih bijaknya kalau misalnya ingin kolesterol kita nggak tinggi, ya jangan langsung berpatokan pada obat, Pak, karena obat itu tidak menyembuhkan. Nanti eh, ob- obat itu hanya akan mengontrol sementara, tapi tetap di dalam tubuh itu akan terjadi masalah ya, karena dia hanya mengontrol sementara. Bahkan kabarnya orang-orang yang minum obat-obat kolesterol itu akhirnya menemui banyak kendala. Selain bisa terjadi gangguan impotens, ternyata orang-orang yang bertahun-tahun minum obat kolesterol itu tetap pasang ring kok. Berarti kan itu bukan solusi utama. Akan lebih bijak lagi kalau kita mengatur jenis dan pola makan, mengatur aktivitas fisik, dan sebagainya. Karena untuk menghasilkan ATP, kita nggak diem, Pak. Kita harus bergerak. Itu ATP kita semakin banyak. Padahal untuk proses pengolahan dari step-step dari makanan menjadi bentuk lain, sehingga akhirnya menjadi
asetil-CoA tadi kita harus kayak ATP, harus bergerak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang Al-Ghati ya Pak ya. Jadi Al-Ghati sama Ag Karnus itu saling saling mendukung Pak, terutama dalam hal menjaga fungsi lambung. Lambung itu akan baik kalau dia direkonstruksi dengan bahan-bahan yang menyerupai senyawa yang ada di dalamnya. Nah, oleh Pak Iwan Beni sudah didesain bahwa AG sereal itu kandungannya itu mirip dengan yang ada di dalam lambung itu, sehingga dia bisa merekonstruksi lambung. Kemudian, supaya lambung itu terjaga awet, aliran darah harus bagus. Kalau aliran darah bagus, otomatis lambung yang sudah tadinya membaik, itu akan mendapatkan suplai nutrisi dengan baik, suplai darah dengan baik. Dari situ perlindungannya akan makin kuat. Lah, kalau misalnya lambungnya sudah baik, sirkulasi darahnya buruk, ya nanti lambungnya terganggu lagi. Jadi antara AG dan AT itu sinergis, saling mendukung. Kalau misalnya kita minum AT, kemudian terjadi sakit, itu berarti lambungnya belum beres. Kenapa? Di satu sisi di AT itu ada rasa yang agak kecut. Nah, rasa agak kecut ini akan menyebabkan apa? Selain karena mungkin pikiran kita dulu, wah ini kok kecut, biasanya perut saya kuat atau tidak, itu sudah poin ini ya, serangan pertama di situ. Sudah stres dulu, kemudian yang kedua, memang karena posisi lambungnya belum baik. Jadi AT itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa Pak ya. Bukan berarti oh minum AT gini kemudian tubuh saya nggak enak, berarti AT nggak baik. Ya bolehlah mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita pahami secara detail, AT itu dia akan berfungsi sebagai sign marker. Kalau ada tidak beres di dalam tubuh, maka dia akan menunjukkannya dengan cara apa? Terjadi perubahan ini rasa. Kita jadi oh terasa kok perih misalnya, perih di lambung. Oh berarti lambungnya yang ditunjukkan. Berarti lambungnya nggak benar. Ada yang minum AT kemudian pusing. Itu terjadi pada orang-orang yang aliran darah ke kepala itu masih belum beres. Artinya kalau sudah seperti itu, apakah langsung berhenti? Jangan buru-buru berhenti ya. Dimulai aja dari dosis kecil dulu. Kecuali kalau masalah lambung. Kalau masalah lambung minum AT belum bisa, ya sementara di skip dulu. Atau dosisnya dikurangi seringan mungkin. Dimulai dari ujung sendok misalnya. Nanti kalau sudah menyesuaikan diri, wah luar biasa. AT itu fungsinya sangat banyak. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, AT itu waktu dibawakan dalam ini ya, pembuatan jurnal oleh Prof. Muhtaridi, fungsi, peranan, dan manfaat dari AT itu waktu disampaikan presentasikan di Jepang, itu mendapat aplaus yang luar biasa Bapak Ibu. Itu sekarang ditunggu-tunggu oleh para pemerhati kesehatan dunia. AT ini penting banget. Dan kabarnya Prof. Muhtaridi waktu itu selain mendapatkan aplaus yang luar biasa di Jepang, hanya gara-gara mempresentasikan AT, itu dia juga dapat hadiah yang sangat gede, ratusan juta itu Bapak Ibu. Ya, jawabannya seperti itu Pak Erwan. Mungkin ada lagi lagi yang Pak Sabto. menanyakan? Pak Sabto, kalau kolesterol tinggi kenapa tegang ya ininya ya di lehernya ya? Ya karena lalu lintasnya padat Pak. Lalu lintas gitu. darahnya padat, otomatis ya tegang di leher. Dan kolesterol kalau tinggi itu dia sifat kurang baiknya dia mampir Pak, dia nempel di pembuluh darah itu kalau dia terjadi oksidasi ya. Terus kalau tegang baru minum obat kolesterol, Dok. Pak Sabto. Tegangnya itu berapa Pak? Bapak jangan buru-buru minum obat kolesterol Pak.
Kalau kolesterolnya hanya sekitar 200 nggak usah. Oh gitu. Jadi didiemin aja dok Iya, untuk karena pencegahan. pembahasan lebih dalamnya gini, kalau kita minum obat kolesterol, liver kita pasti akan terganggu fungsinya. Padahal fungsi liver itu banyak sekali, Pak. Yang kedua, kalau Bapak ingin mendapatkan ATP yang tinggi, Bapak itu harus cukup vitamin D, kadar vitamin D-nya. Kalau kita minum obat kolesterol, kita berjemur, nggak ada gunanya, Pak. Karena apa? Kolesterolnya nggak ada, padahal untuk membuat vitamin D itu bahan bakunya kolesterol. Seperti itu. Ya, nih. Pak Sabto, terus yang tadi, Iya. yang AT karena pusing berarti ada aliran darah ke otak yang masih belum beres Iya, gitu. ada Maksudnya yang gimana belum tuh? beres, Pak. Dia Maksudnya, akan menunjukkan di situ. ya, Ada satu pengalaman, itu ada teman saya ya, minum AT lututnya sakit. Wah, sakit sekali dia. Tapi beruntung beliau ini waktu kita kasih tahu dia mengerti ya. Jadi pada waktu dia sakit, dia lakukan hal-hal yang tidak berisiko dulu. Dia nggak banyak melakukan aktivitas lari atau apa. Tapi minum AT terus. Sekarang sakitnya hilang. oh Gitu. jadi nggak apa-apa ya Pak Sabto, tetap aja minum AT walaupun agak pusing, walaupun perut sudah baik ya, walaupun Ya, perutnya nggak, tapi tetap walaupun, tetap batasi dulu Pak. Jangan langsung ikut yang lainnya yang sudah terbiasa. Bapak minum AT-nya dengan dosis ringan dulu. Orang lain ya, minumnya satu saset, Bapak mungkin dicoba dari sepertiga saset misalnya. Yang penting ya jangan boleh, bolong, Pak. ya. Ya, Walaupun sudah 6 bulan minum satu saset terus, cuman karena pusing jadi turun dulu, eh, nggak apa-apa. turun gitu ya, Ya, walaupun jadi sudah sering ada satu dari dulu. penyesuaian. Iya, Oh gitu. iya Pak Irwan. Oke. Makasih Pak Sabto. Ya, sama-sama Pak Irwan. Halo, apakah masih ada yang mau menanyakan? Kalau Ya enggak, Pak, oh ya saya Pak silahkan dengan Ibu eh, siapa? Oh Ibu Dewi. dengan Dewi Pak. Ini Ibu Dewi. Pak, saya dari remaja itu memang kolesterolnya tinggi Pak, di atas 200 gitu ya. Iya, Begitu juga dari keluarga ayah, banyak beberapa yang kolesterolnya tinggi. iya, Sebetulnya saya suka makanan sehat gitu ya Pak, maksudnya gado-gado gitu-gitu yang kayaknya normal-normal aja tapi kolesterolnya tinggi gitu. iya, Nah, saya sudah konsumsi ini Pak, eh, AG, eh, terus AT, terus TF3D, beras karnus gitu ya Pak. iya Ibu Tapi Dewi. terakhir MCU itu kolesterol saya masih tinggi Pak, masih 300-an. Itu Iya, apa ya penyebabnya Pak ya? Tadi saya lihat dari materi Bapak, jadi memang perlu ada tidur, stres, begitu ya Pak ya? iya. Apakah apa kayak kalau dari remaja apakah metabolisme saya dari lahir udah begitu apa masih bisa disembuhkan atau bagaimana Pak? Terus apa kalau misalnya saya terus konsumsi nutrisi ini bila lebih dari setahun apakah bisa tetap secara rutin diminum Pak? Ada Baik, bahayanya kah? iya, Makasih Pak. baik Ibu Dewi. Jadi kolesterol tinggi itu jangan buru-buru menyalahkan faktor ini ya, faktor genetik ya. Memang ada hubungan, Bu. Tetapi kolesterol tinggi itu kalau kita telaah lebih dalam, ya kita harus lihat dulu bagaimana dengan pola stresnya. Kalau misalnya satu lingkungan keluarga tadi orangnya high performance semua, semuanya mau buru-buru cepat, semuanya mau perfect misalnya, itu biasanya stresnya tinggi, itu juga mempengaruhi di situ. Kemudian yang kedua, olahraganya. Serumah malas olahraga. Kemudian yang ketiga, jam tidurnya kurang itu juga akan tinggi ya. Itu harus dianalisa lebih jauh. Baru nanti pola makan. Tadi sudah kita singgung kenapa kok AS Karnus dan Fibrosik itu bisa meredam kolesterol. Karena dia bekerja di pintu awal. Pintu awal kolesterol itu dibentuk kan pintu awalnya masuk dari usus. Dari usus masuk ke dalam darah dengan bantuan APO B48 tadi dirubah menjadi kilomikron tadi ya. Baru dia jadi kolesterol. Nah, kalau misalnya itu bisa diantisipasi itu akan lebih baik.
Kalau kolesterol tinggi dengan catatan sekitar 200 sampai di bawah 250, itu ada catatan yang cukup mengejutkan ya Bapak Ibu. Selama kolesterolnya ini tidak teroksidasi, justru kualitas ini ya, usia harapan hidup itu banyak di situ. Tapi ada beberapa orang, contohnya di negara Amerika misalnya, dengan modern food ya, kolesterolnya mereka rata-rata di angka 160, 170. Ternyata usia harapan hidupnya malah pendek-pendek. Nah, itu banyak hal. Jadi, meskipun kolesterolnya sedikit, tapi kalau dia proses oksidasinya itu tinggi, itu berbahaya itu. Nah, disinilah peranan dari AT Karnus itu dia mencegah oksidasi itu. Kemudian kalau misalnya Bu Dewi ini sudah konsumsi nutrisi kami lebih dari setahun, apakah bahayanya? Ya, disinilah Ibu Dewi bahwa kenapa lahir nutrisi fungsional itu adalah menjawab bahwa saat ini kalau kita hanya mengandalkan obat, obat itu jangka panjang efeknya nggak baik. Kalau nutrisi itu dia fluktuasinya nanti hanya ini aja, paling-paling perutnya mules, kadang-kadang rasa tidak nyaman, itu dosisnya cukup dikurangi aja, habis itu naik lagi. Dan bedanya dengan obat, kalau obat itu begitu dikonsumsi, dia tidak akan dirubah menjadi jaringan tubuh. Kalau nutrisi fungsional, termasuk nutrisi Karnus, begitu dikonsumsi semakin lama dia akan semakin menjadi. Dia menjadi komponen tubuh. Makanya bedanya kalau misalnya kita mengonsumsi nutrisi Karnus dengan obat, orang minum obat tambah kurus. Tambah kurus, kecuali dia pola makannya ya. Lebih itu memang masih gemuk, tapi gemuknya nggak sehat. Tapi kalau dengan nutrisi Karnus, itu semuanya akan menjadi komponen yang bisa meregenerasi sel. Kulitnya akan halus, ototnya akan eh, lebih kempal, ataupun ototnya jadi lebih kuat, tulangnya lebih kuat, dan sebagainya. Jadi kalau ibu mengkonsumsi lebih dari 1 tahun, nggak usah takut, Bu. Yang penting kantongnya nggak bocor aja. Itu. Kemudian pengalaman-pengalaman dari beberapa orang yang sampai sekarang eh, orang lain mengatakannya awet muda sehat itu rata-rata sudah mengkonsumsi nutrisi Karnus lebih dari 5 tahun, Bu. Ya, itu jawaban saya, Bu Dewi. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Pak, untuk mengurangi oksidasi bagaimana Pak caranya Pak? Untuk mengurangi oksidasi, oksidasi itu akan terjadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau kita stresnya tinggi, stres tinggi itu akan menyebabkan radikal bebas kita meningkat dulu. Pada waktu terjadi radikal bebas, nanti eh, di dalam darah itu kan banyak oksigen. Oksigen itu bisa masuk mengoksidasi radikal bebas tadi. Itu dari masalah stres. Yang kedua dari masalah kelelahan. Kelelahan itu juga akan menyebabkan radikal bebas akan tinggi. Dari situ terjadi hole atau terjadi celah, oksigen bisa mempengaruhi. Biasanya siapa yang dipengaruhi adalah lemak atau kolesterol. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya di dalam darah kita kemasukan senyawa yang mirip logam ya, biasanya dari polusi kendaraan, polusi udara, ataupun zat-zat makanan yang kita makan, tapi bukan peruntukannya bukan manusia, yang tadi gambar skema alam tadi ya. Banyak makanan yang enak, tapi di dalamnya itu bukan makanan manusia, misalnya perasa, pengawet, itu menimbulkan ini radikal bebas dan terjadi juga partial oksidasi di situ. Kemudian yang terakhir dari makanan yang mengandung logam, yaitu contohnya adalah sayur yang kaya ada pestisidanya yang tinggi, ataupun dari
obat-obatan atau dari hasil makanan ternak, tapi ternaknya itu disuntik dengan hormon misalnya, itu juga berpotensi ke situ. Kalau yang lainnya kita nggak sadar, dipikir bukan makanan. Misalnya di lingkungan kita ini ada menggunakan parfum semprot. Nah, parfum semprot ini biasanya pelarutnya itu mengandung sesuatu yang mengandung logam. Kemudian yang terakhir adalah kosmetik. Banyak sekali orang terkena gangguan sel abnormal. Banyak sekali orang mengalami eh, darahnya itu ditemukan peroksida, parsial peroksida ya. Itu ternyata dari alat kosmetik. Alat kosmetik yang mengandung hidrokuinon, arbutin, dan terakhir itu minyak ini ya, apa Vaseline ya. Vaseline paraben itu banyak sekali ibu-ibu itu terkena ini apa? Autoimun, eh, Pak. bukan, selain autoimun juga terkena tumor kanker payudara akibat sering menggunakan ini paraben untuk ditaruh di ketiak itu. Jadi bentuknya deodoran ya. Nah, minyak Vaseline itu kan dibuat dari minyak bumi. Minyak bumi biasanya ada ikutannya itu. Itu yang menyebabkan kanker payudara. Terus di sisi lain dari data kasus-kasus kanker yang banyak kan dari Jogja dan dari Padang ya. Ternyata orang Jogja itu konsumsi gudeg, orang Padang konsumsi rendang. Nah, itu dicurigai alat masaknya menggunakan aluminium. Ternyata protein santan yang dimasak berhari-hari dengan aluminium tadi, aluminiumnya bereaksi. Disitulah terjadi partial oksidasi tadi, terjadi oksidator tadi. Itu seperti itu Bu jawabannya. Jadi banyak celah banyak. Ya, ya, makasih banyak Ya, Pak Sabto. ya, terima kasih Bu Dek. Ada lagi mungkin? Ini sudah jam 9:11. Kita mau akhiri di jam 9:20 barangkali. Pak, mau nanya, Ya, Ibu Frianti. untuk penggunaan sunblock, Ya, bagaimana Pak menurut konsep Karnus? eh, sunblock yang paling aman itu adalah sunblock yang betul kayak payung atau pakai baju warna gelap, Bu. Atau berteduh di bawah pohon itu yang paling aman. Kalau sunblock yang ini ya, yang mengandung logam itu bahaya, Bu. Dan biasanya hati-hati karena logam yang dicampurkan di bahan kimia itu kan biasanya dia bentuknya nano. Kalau dia bentuknya nano itu nanti malah ini bisa masuk ke dalam darah. Kalau masuk ke dalam darah ya partikel-partikel nano tadi dia bisa ini menyebabkan oksidasi di dalam tubuh. Itu yang bahaya. Tapi kalau misalnya ukurannya nggak begitu besar, kemungkinan malah nggak berbahaya ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat itu di pinggir jalan itu ada orang ngamen yang manusia metal itu ya, yang dicat itu ya. Itu kayaknya malah catnya itu dia nggak ukuran nano itu. Kemungkinan itu aman itu. Tapi pelarutnya yang bahaya. Jadi beberapa sunblock itu nanti ada pembahasan lanjut ya di masalah beauty. Sunblock sebaiknya hati-hati kalau misalnya tidak tidak begitu penting ya mendingan pakai payung aja Bu. Seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya Ibu Arseni. Tadi kan ada bilang pakai deodoran, Pak. Apakah Ya. deodoran yang cocok? Apa yang bisa dipakai gitu untuk pengganti deodoran yang ada gitu? Apakah Karnus ada menyediakan gitu, Pak? Jadi sayangnya di Karnus belum ada Bu. Oh, gitu, Pak. Iya. Kalau yang Karnus itu yang sedia itu hand body. Itu yang aman ya hand body. Kemudian ada
FSL yang untuk serum itu sudah ada. Ya, Pak, kalau untuk yang bahan alam tawas itu aman nggak ya, Pak? Kan untuk deodoran itu bahan alamnya tawas. Menurut konsep Karnus gimana, Pak? wah ini saya belum bahas ini. Saya pending dulu Bu ya. Takutnya nanti saya salah jawab. Oke, Pak. Ya, dengan Ibu siapa ya? Nanti coba saya jawab lewat ini. Yanti, Pak. Ada di grup Kebetulan mana saya Bu? apoteker juga sih, Pak. Kebetulan gimana Bu? Kebetulan saya apoteker juga, jadi Oh, sedikit paham. Ibu ikut grup di itu enggak? Di Ikut, Pak. Karnos. Di Kemarin grup. tanggal 1 Juni kebetulan ikut juga di cooking Oh, class. WCC. Oh, baik Bu. Nanti saya jawab di situ ya. Iya. Ya, ya Bu. Mohon Kalau maaf nggak nih. pakai sunblock itu takutnya wajah kan jadi flek ya, Pak. Gitu. Ya, jadi supaya itu ya pakai ini aja Bu. Maka sebenarnya flek itu akan terjadi apa? Kalau kalau regenerasi selnya itu kurang bagus. Kadang-kadang kita pakai make up terlalu tebal, misalnya kadang-kadang justru tidak terjadi apa ya, pengeluaran sebum-sebum itu nggak terjadi, nanti jadi flek. Itu ya, Pak ya. Iya, itu dengan serum anti aging apa itu sebenarnya bisa dicegah Bu. Flek itu terjadi kalau apa? Kalau misalnya menggunakan make up ataupun waduh saya itu kalau masalah beauty nggak begitu menguasai ya. Foundation gitu ya, Ya Pak ya. fondasinya terlalu tebal. Akhirnya apa? Maksudnya kan sering ada pengeluaran-pengeluaran itu ya. Itu nggak berjalan dengan baik. Kemudian akhirnya terjadi regenerasi selnya nggak jalan itu pasti terjadi flek. Oke, izin Pak Sabto, Iya. saya Bu Oke, Farida. Oke. Kalau untuk kuliah tematik beauty, kita oke, pernah sama waktu launching sama Pak IPP. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin memperbaiki skin skin yang luar ya, ya, eksternal. Nah, itu perlu dibarengi dengan nutrisi AGAT tadi. Karena kalau hanya luarnya saja, dalamnya kita belum dibetulkan, itu sayang ya. Karena saya termasuk orang yang ketika launching kosmetik itu, Pak, saya kaget bahwa apa itu tadi, sunblock itu sunscreen. nggak perlu dipakai. Justru itu yang bikin kita cancer gitu ya. Karena Iya Bu teman-teman kan Farida. ada yang autoimun, yang apa yang. Nah, sehingga itu Pak. Jadi Bismillah aku tak saya geser semua kosmetik saya itu. Dulu juga saya konsultan di perusahaan yang lain. Karena Iya, sunscreen, sunblock wajib ini itu gitu. Jadi malah kita jadi suka sakit, pusing. Nah, mungkin Pak IBP itu menciptakan kosmetik ini karena prihatin ya dengan pasien-pasien kanker yang juga kan pengen bedakan Pak. Perempuan itu kan pengen betul, apa cantik gitu ya. betul Bu. Nah, untuk ketiak memang saya pernah dengar Pak, kalau deodoran yang ketiak itu berbahaya karena cairan itu langsung diserap. Nah, Iya, untuk sementara kalau kami ya, kalau saya ya perempuan belum tanya Pak IBP juga, jadi saya pakai yang bedak bubuk itu, yang zaman dulu tuh ternyata lebih aman gitu ya, bubuk tawas itu ya, apa itu iya, MBK seperti itu ya, maaf ya. Mungkin karena dari FSL tim beauty-nya juga belum mengeluarkan produk ini, jadi malah jadi ada ide baru ya Pak buat iya Bu buat Farida. kita keperluan yang sehat loh Pak ya. Keperluan kenapa? Karena yang kita perlukan mungkin di sini ada bedak ketiak, ada eye cream. Karena setiap eye cream yang saya ajukan ke Pak Sabto, ke Dokter Ari, ke siapa, itu bahannya tidak ada yang qualified untuk konsep Karnus. Karena kita pakai kosmetik harus jangka panjang. Akhirnya saya tanya sama Bu Farid, Bu, jadinya gimana? Oh, saya udah nggak pakai lagi, Bu. Bismillah aja. Akhirnya betul, karena saya dulunya diabetes ya. Saya minum udah 2 tahun karena happy aja sih gitu ya. Dengan Iya. minum ini kok benjolan leher saya atau apa keluhan-keluhan tuh hilang semua. Nah, Oh, saya maintenance Pak, saya maintenance terus saya pakai kosmetiknya hanya ini nih teman-teman. Kalau untuk micellar water itu enggak terlalu urgent ya. Itu karena kita udah ada facial foam, iya, lalu kita pakai serum,
lalu kita pakai pelembab. That's all. Dan itu itu loh, di-upload pernah ada konten Dokter Tompi ya. Kamu nggak perlu pakai skincare yang pemutih-pemutih, bakal tipis kulit kamu, bakal mudah terserang penyakit. Iya. Orang pengen maunya ngecepet yang instan yang bagus. Seperti itu. Loh, saya bilang kok ini hampir sama ya gitu. Akhirnya saya percaya diri pakai itu, saya konsumsi Karnus. Nah, Pak Sabto melihat sendiri kan, saya kemarin Iya. ketemu tuh bugar gitu, seger ya, Iya, Bu. usia 45 tahun loh Pak, udah wis tua Pak. Tapi tapi Bu, betul Pak, darah yang kotor itu membuat tua loh Pak. Oh Kusem iya, Pak. Bu. Karena Nggih. Tapi regular cell-nya nggak jalan. iya, jadi ketika saya melihat teman-teman saya lagi di kuliah lagi, loh kok lebih mudah? Saya bilang Pak, gitu kan, kayak Pak Haji Ali, Pak ya, saya ketemu lagi di beberapa ini pertemuan lagi. Nah, memang perlunya itu kuliah. Jadi teman-teman jangan putus asa. Ketika kolesterol belum turun begitu, mungkin masih Iya. proses juga. Itu aja Pak Sabto. Jadi untuk beauty ini memang saya pakai semua pada akhirnya, termasuk serum. Ingat satu hal, saya ingat banget di kuliah tematik beauty, kata Pak IBP, hati-hati dengan kosmetik yang lama menempel di kulit kita. Ya, jadi Iya. kan ada produk sabun nih di Karnus, kita Iya. nggak beli nggak apa-apa, karena langsung ya. Tapi kalau untuk serum baik dari rambut dari di wajah itu harus sangat hati-hati. Makanya alhamdulillah tidak pernah ada flek di wajah saya, tidak pernah ada jerawat, mungkin karena bersih darah itu ya Pak ya, dari dalam mungkin Pak ya, saling Betul, Bu. membantu gitu ya Pak ya. Demikian teman-teman, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Farida yang sudah mengaplikasikan sendiri ya dan merasakan dampak positifnya ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang nutrisi itu betul-betul harus panjang, lebar, tetapi banyak yang kalau yang sudah malang melintang ya, sudah mencoba ini itu akan tahu Bapak Ibu bahwa kalau saya pribadi sendiri dulu memang orangnya farmasi ya, saya orang obat, semuanya obat, obat dan obat. Tapi kesembuhan itu tidak seperti sekarang. Setelah berpindah ke Karnus, kita menemukan kesembuhan yang lebih sempurna di situ. Jadi mohon jangan bosan untuk terus pelajari, pahami konsep Karnus. Kalau ada rezeki ya nutrisinya dikonsumsi. Kalau belum ada rezeki, ambil ilmunya Bapak Ibu. Dari situlah kita akan bisa mendapatkan cara hidup sehat yang optimal. Akhir kata, karena waktu sudah malam Bapak Ibu, nanti akan kalau misalnya ada yang pertanyaan yang belum terjawab, nanti silahkan ditanyakan di grup yang Bapak Ibu ikuti atau ditanyakan nanti langsung ke CS kami ya, tadi di nomor telepon 0821 4586 1240. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 21:04 lebih ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata kalimat saya yang kurang berkenan dan semoga apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sabto. Waalaikumsalam. Uh,